Kita lanjut ya. Sekarang kata beliau. Nah, sekarang beranjak dari ta'rif beliau yang mengatakan atau menjelaskan tentang jahil murakkab. Kata beliau, wa qad arrafahu biqaulih. Muallif mendefinisikan tentang jahil murakkab dengan ucapan beliau, tasawwur syai' ala khilafi ma huwa bihi. Bahwa jahil murakkab ada itu. Ada. Afannya kemarin saya sudah tanya Ustaz Ubaid hafizahullah. Jadi dia bilang bukunya antum itu bukan sakat memang. Hanya saja bukunya antum itu kan cetakan pertama, ini cetakan ke-6. Dan memang banyak dicetak, setiap cetakan itu penulis sendiri kan masih hidup ini penulis. Dia murojaah, dia tambahkan dan dia tambahkan. Makanya banyak yang tidak ada di situ, ada di sini. Ini cetakan yang paling baru. Jadi tidak ada yang sakat sebenarnya. Kemudian kata beliau, ala kulli hal, suruh anak-anak tulis. Jadi kalau mau bicara sama beliau, saya sudah bilang, apakah saya ganti buku Ustaz? Jangan. Jangan ganti buku, suruh anak-anak tulis. Kenapa? Karena ini buku mu'tamad. Bagi mu'tamad, ini yang dipakai. Buku itu, setiap cetakan pasti yang paling terakhir kebanyakan yang dipakai. Karena itu yang paling banyak revisinya. Antum kalau antum pakai itu atau kita pakai ini, nanti antum ngajar, tiba-tiba ada jumlah yang antum tidak pernah pelajari. Antum baca, afwan, takliknya di belakang ya. Nanti, karena saya dulu tidak sempat pelajari ini. Bagaimana? Lebih bagus antum bersusah-susah sekarang. Hah? Paham itu? Apa kata apa lagi namanya? Peribahasa ya? Iya. Ayo mah. Bersusah-susah dahulu, berfoya-foya, bersenang-senang, kemudian. Memang harus bersusah-susah, ya. Karena surga itu kata Nabi SAW, apalagi, huffatil jannatu bil makari, wa huffatil nar bis syahawat. Surga itu yang selalu kita baca tentang keutamaannya, ada apalagi bidadari di dalamnya yang keadaannya Masya Allah, Allah sifati dengannya. Itu kata Allah, dikelilingi dengan makari, sesuatu yang memang jiwa ini benci, pasti jiwa tidak suka. Ada sholat misalnya, mengaji misalnya, misalnya, puasa misalnya. Tapi memang begitu surga, harus bersusah-susah dulu, baru bersenang-senang kemudian. Bukan saya jadikan kata pepatah itu dalil, tidak. Tapi apa salahnya kalau itu sesuai dengan dalil. Baik, kita lanjut. Kemudian kata beliau, wa ba'du nusakh yuqal ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi'. Ada itu? Ada tak? Ada. Di sebahagian nusakh atau cetakan, muallif mendefinisikan seorang jahil murakkab dengan ucapan beliau, dia adalah orang yang mendefinisi atau mengetahui sesuatu itu dengan pengetahuan yang berbanding terbalik dengan hakikatnya. Paham tidak? Intinya jahil murakkab, dia orang yang sok tahu. Dia mengetahui di depan kenyataan. Atau mungkin mic-nya korek. Ini biasa terlalu besar mungkin itu kan. Intinya jahil murakkab, orang yang mendefinisi atau mengetahui sesuatu tidak di atas hakikatnya, bahkan berbanding terbalik dengan hakikatnya. Sekarang beliau mulai mendefinisikan atau merinci dari definisi situ. Wal murad bit tasawwur, apa sebenarnya yang diinginkan dengan tasawwur? Karena muallif mendefinisikan jahil murakkab dengan menyebutkan tasawwur syai', menggambarkan sesuatu di atas yang menyelisihi hakikatnya. Apa itu tasawwur? Kata beliau, al-idrak al-khali anil hukum. Mengetahui sesuatu, pengetahuan terhadap sesuatu, tapi tanpa hukum. Ya, tanpa hukum. Disebutkan oleh para ulama, maksud dari kalam ini adamu husuli
ayyi suratin fid dhihni, ay adamu husuli ayyi suratin fid dhihni, adamu husuli ayyi suratin fid dhihni bil kulliyah. Ini maksudnya. Apa maksudnya? Seorang yang dikatakan jahil murakkab, dia mengetahui sesuatu tapi tanpa hukum. Maksudnya, dia sama sekali tidak bisa menggambarkan sesuatu itu di kepalanya. Itu maksudnya. Nggak bisa dia bayangkan bagaimana itu sesuatu di kepalanya. Akhirnya apa? Karena dia tidak tahu, nggak bisa digambarkan. Dia jawab nih, sembarang. Kemudian kata beliau, wa ta'ammal kaifa abbara anil ilmi biqaulihi ma'rifah wa fil jahli biqaulihi tasawwur li'anna al-jahla laysa bima'rifah. Masyaallah, faidah. Perhatikan tatkala beliau mendefinisikan tentang ilmu, kata apa yang beliau pakai? Ma'rifatul ma'lum. Pengetahuan terhadap sesuatu. Tatkala mendefinisikan tentang al-ilm. Tapi tatkala beliau mendefinisikan tentang jahil murakkab, apa kata beliau? Tasawwur. Penggambaran terhadap sesuatu. Padahal sebenarnya maknanya berdekatan. Sama-sama memahami dan mengenal, mempelajari, mengetahui, sama aja sebenarnya. Tapi kenapa beliau bedakan? Kata beliau, li'annal jahla laisa bima'rifah. Karena kejahilan itu bukan pengetahuan. Wa inna ma huwa husulu syai'i fid dhihni. Melainkan yang namanya kejahilan itu hanya menggambarkan saja sesuatu di otak begitu. Hanya sekedar menggambarkan, meraba. Paham gitu? Wa huwa tasawwur. Inilah yang dinamakan tasawwur. Makanya beliau membedakan ta'rif ilmi atau ta'rif ilmu dengan jahal. Paham gini? Paham gitu? Baik. Kemudian misalul jahilil murakkab, contoh dari seorang yang dikatakan jahil murakkab. Dikatakan kepada dia, hal tajuzu sholatu bitayammumi inda adamil ma? Apakah boleh orang salat dengan tayammum kalau tidak ada air? Apa dia bilang? Fayaqulu la tajuz. Tidak boleh. Mau apa orang ini? Apa kira-kira mau dibikin orang kalau begini? Tidak ada air. Orang mau sholat, tapi dia bilang tidak bisa tayammum. Apa mau dibikin? Ini kejahilan. Kan dia tidak tahu hukumnya. Dan bukan hanya itu. Kalau dia tidak tahu, kemudian dia bilang, la adri, ini jahil basit. Masalahnya dia tidak tahu, tapi dia bilang. Dia jawab dengan yang menyelisihi yang sebenarnya. Ini namanya apa? Jahil murakkab. Kemudian kata beliau, wa summiya jahlan murakkaba. Ini yang kita sebutkan tadi. Ada di sini ternyata. Kenapa dikatakan seorang itu jahil murakkab? Kejahilannya pangkat 2. Li'annahu murakkabun min juz'ain. Karena dia, maksudnya kejahilannya, jahluhu murakkabun min juz'ain. Itu tersusun dari 2 bagian atau 2 hal. Atau bisa kita katakan kejahilannya itu dari 2 sisi. Ada ini? Tidak ada. Ini biar di kita tidak ada. Cetakan berapa kita itu? Tabah berapa? Pasti beda. Ke-6. Wih. Allahu Akbar. Itu Darul apa itu? Maktabah Darul apa itu? Minhaj juga. Ada maktabahnya di situ. Minhaj. Allahu Akbar. Isyhada. Tahun berapa? 1440 sama aja. Yang sama dengan saya ada enggak? Ada Ji. Ada Ji. Alhamdulillah. Bersabar Ki. Karena 01 sudah bilang. Kalau sudah 01, kita ini yang 010, apa mau dibikin? Baik. 00. Allahu Akbar. Baik, catat saja ya. Saya berusaha untuk memahamkan. Kenapa dikatakan jahil murakkab? Li'annahu murakkabun min juz'ain. Atau yang tidak punya ini, ya langsung saja dia catat yang punyanya temannya. Ya, supaya antum bisa fokus apa yang saya bilang. Taib, li'annahu murakkabun min juz'ain. Karena kejahilannya itu tersusun dari 2 hal.
Maksudnya kejahilannya itu dari dua sisi. Wahuma, dan keduanya itu yang pertama, adamul ilm. Sisi pertama dari kejahilannya, dia tidak punya ilmu. Ini pertama, orang yang tidak punya ilmu dikatakan jahil. Wal akhar, dan sisi yang kedua, al-i'tiqadu ghairul mutabiq. Baik. Keyakinan atau kepercayaan dirinya yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Al-i'tiqad maksudnya keyakinan atau kepercayaan dirinya ghairul mutabiq, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Wadzalika, yang demikian itu, anna sahibahu ya'taqidu syai'a wa yatasawwarahu ala khilafi ma huwa alaih. Kenapa dikatakan dia punya keyakinan tidak sesuai dengan kenyataan? Karena orang yang jahil murakkab ini, dia memahami sesuatu, menggambarkan sesuatu, itu berbanding terbalik dengan kenyataannya. Fahadha jahlun, inilah yang dikatakan jahil. Wa ya'taqidu annahu ala ma huwa alaih, tapi bersamaan dengan kejahilannya, dia meyakini kalau dia berada di atas kebenaran. Ini yang musibah yang seperti ini. Ini yang musibah. Apalagi di zaman ini banyak yang seperti ini. Ya, ada lagi yang pakai bahasa Suryani. Ya, jemukal innaka. Dia bilang itu yang benar. Innalillah. Ini jahil murakkab. Ini jahil murakkab. Baik. Wa hadza jahlun akhar. Dan ini kejahilan yang lain. Maksudnya, tadi kan dia sudah dikatakan orang yang sudah tidak tahu ilmu syar'i, dia jahil, tak? Sampai di situ. Kemudian bersamaan dengan jahilnya, bodohnya dia menganggap kalau dia benar. Anggapannya terhadap dirinya bahwa dia benar, ini kata beliau, kejahilan yang lain lagi. Maka dari situ kata beliau, fafihi jahlan. Maka pada orang ini terdapat dua kebodohan. Jahalun bil mudrak, jahil terhadap pengetahuan, wa jahlun bi annahu jahil, dan dia juga jahil terhadap dirinya, ternyata dia bodoh. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Wa ammal basit fa fihi adamul idraki bil kulliyah. Adapun orang yang jahil basit, ini lebih mending karena memang dia tidak tahu secara menyeluruh. Tidak ada yang dia gambarkan di kepalanya. Paham kita? Makanya orang jahil murakkab tadi definisinya tasawwur syai'. Dia menggambarkan sesuatu. Kenapa dikatakan dia bisa mengetahui? Ya karena memang dia mengetahui sesuatu, tapi masalahnya pengetahuannya itu berbanding terbalik dengan kenyataan. Kalau jahil basit, memang tidak ada isi kepalanya. Dia belum tahu memang. Saya tidak tahu ini. Paham gitu? Tapi kapan orang sudah tidak tahu, baru dia bilang, jawabannya itu. Begini. Dia sudah menggambarkan sesuatu di kepalanya yang menyelisihi dengan hakikatnya. Kemudian kata beliau, wa ammal qaidus salits. Adapun jumlah yang ketiga dari definisi ilmu maksudnya ini, ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi ma'rifatan jazimah. Ini ma'rifatan jazimah kata beliau, jumlah ini li ikhrajil ma'rifati ghairil jazim, untuk mengeluarkan pengetahuan yang tidak pasti, ya, untuk mengeluarkan pengetahuan yang tidak pasti. Ya, dan inilah yang dikatakan apa dalam ilmu usul? Dhann atau ghalabati dhann, sangkaan kuat. Sudah berapa yang kita lalui? Pertama ilmu. Dan ini yang dinamakan ilmu, sudah berlalu di ilmu usul. Yang dinamakan ilmu maksudnya ilmu yakini. Yang kedua ada jahil basit. Yang ketiga ada jahil murakkab. Yang keempat ada dhann. Ini dia. Jadi jumlah ma'rifatan jazimah itu untuk mengeluarkan ma'rifatal ghairu jazim. Al-ma'rifah ghairu jazim, untuk mengeluarkan pengetahuan yang tidak pasti. Inilah yang dikatakan al-dhann atau ghalabatul dhann. Ini kesimpulannya setelah ini beliau bawakan. Fa in tasawal amran fa huwa syak. Kalau ada dua perkara, kemudian perkara itu sama, maksudnya tidak ada yang lebih kuat daripada yang keduanya. Maksudnya salah satu dari keduanya tidak lebih kuat daripada yang lainnya. Sama. Maka ini apa namanya? Syakkun.
Bahasa Cinanya 50-50. Baik. Kemudian wa in tarajjaha ahaduhuma 'alal akhar. Kalau misalnya salah satu dari kedua perkara ada yang lebih kuat, tarajjaha lebih kuat daripada yang lainnya, maka yang kuat itu dinamakan dhannan. Ghalabatu al-dhann, sangkaan kuat. Yang diinginkan dengan dhann di sini sangkaan kuat. Ghalabatu dhann. Baik. Baik. Farrajih kata beliau, yang rajih itu yang kuat tadi di antara dua perkara, itu namanya dhannun atau ghalabatu dhann. Wal marjuh, adapun yang lemahnya, itu yang dikatakan apa? Wahmun. Wa sa'adzkuru dzalika qariban insyaallah, dan saya akan sebutkan permasalahan itu dekat insyaallah. Maksudnya dalam waktu dekat insyaallah taala. Kemudian jumlah setelahnya satu paragraf antum tidak ada. Masih ada di situ? Habis nih. Kalau saya ada, kita ada. Tidak ada. Oh, berarti kita yang diikuti nih. Cetakan yang satu ini ikut di kita berarti. Ala kulli hal. Kalau yang ini pasti ada tuh? Ada itu. Satu paragraf ini. Kesimpulan dari ini semua, maratibul ilm itu ada berapa? 5 asalnya. Atau 4 asalnya. Pertama ada ilm. Di bawahnya ilm ada dhann. Di bawahnya dhann ada jahal. Asalnya 3 sebenarnya ya. Ada ilm, ada dhann, ada jahal. Kemudian dhann dibagi 3. Keraguan-raguan itu dibagi 3. Kalau keraguan-raguannya sama 50-50, 50-50, tidak ada yang bisa lebih kuat dan tidak ada yang bisa dilemahkan. Apa namanya? Syak. Tapi kalau ada yang lebih kuat dibandingkan yang lainnya, maksudnya yang lainnya lebih lemah daripada dia, berarti yang kuat apa namanya? Dhann atau ghalabatud dhann, dan yang lemah namanya waham. Berarti berapa Mi? Ilm, ghalabatud dhann, syak, waham. Kemudian jahil ini dibagi 2 lagi. Ada jahlun basit, ada jahl murakkab. Paham ya? Paham enggak? Baik. Kalau usul min usul berapa dia sebutkan? 5. Ilm, ghalabatud dhann, syak, waham, jahl. Paham gitu? Berapa dia sebutkan? 5 kan? Tapi dia tetap bagi jahil menjadi apa? Basit dan murakkab. Kalau di sini dia lebih rinci lagi. Asalnya 3. Ada ilm, ada dhann, ada jahal. Kemudian dhann dibagi 3. Ada ghalabatud dhann, ada syak, ada waham. Kemudian jahil juga dibagi 2. Ada jahlun basit, ada jahl murakkab. Berapa jadinya? 6. 6. Kemudian saya sebutkan saja ini. Saya baca ala kulli hal. Wa inna ma dzakara ta'rifal ilmi fi usulil fiqh. Ini tidak mungkin saya tunggu antum menulis ini. Sampai jam 12 kita di sini. Wa inna ma dzakara ta'rifal ilmi fi usulil fiqh li'annahu taqaddama 'anil fiqh ma'rifatul ahkami li'annahu taqaddama annal fiqha ma'rifatul ahkami syar'iyyah. Alasan di saja ini. Kata beliau, muallif rahimahullah mendahulukan ta'rif ilmi, al-ilm, daripada atau dalam ilmu usulul fikih. Kenapa beliau dahulukan ta'rif ilm sebelum beliau membawa tentang al-amr atau pembagian dari ilmu? Karena beliau mengatakan li'annahu taqaddama, karena sudah berlalu, annal fiqha, definisi tentang fikih, ma'rifatul ahkami syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'i. Wal ma'rifah qad takunu ilman, dan yang namanya pengetahuan itu terkadang pengetahuan itu berupa ilmu. Maksudnya ilmu yakini. Wa qad takunu dhannan, dan terkadang juga pengetahuan itu bentuknya dhann. Tapi apa maksudnya? Ghalabatud dhann. Falidha nasaba dzikrul ilmi min ba'dihi adh-dhann atau min ba'dihi adh-dhann. Oleh karena itu cocoklah beliau bawakan definisi ilmu yang disusul langsung dengan definisi dhann kama sayati insyaallah. Di sini faedah.
Qala al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, ini faedah. Qala al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Berkata al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Ini panjang, jadi diakhirkan saja catatannya. Ini panjang. Diakhirkan catatannya. Qala al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, siapa ini? Syekh Sibawai, gurunya Sibawai. Dia pernah berkata, an-nasu arba'ah. Manusia itu ada 4 jenisnya. An-nasu arba'ah. Manusia itu ada 4 jenisnya. Dan tidak lepas dari keempat jenis ini. Apa itu yang pertama? Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Rajulun yadri. Dari kata dara yadri. Dari sini orang bilang la adri. Dari kata dara yadri. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yadri. Dia tahu terhadap sesuatu. Wa yadri annahu yadri. Dan dia tahu dirinya kalau dia tahu sesuatu itu. Kemudian kata beliau, fadzaka alimun fattabi'u. Yang demikian dari golongan yang pertama ini, inilah golongannya para alim ulama. Fattabi'u, maka ikutilah mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau, rajulun yadri. Rajulun yadri, sama dengan yang pertama. Hanya saja yang kedua ini, wala yadri annahu yadri. Memang bahasanya Masya Allah. Namanya ahli bahasa. Gurunya si bawah ini. Baik. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Yang kedua ini Masya Allah. Dia tahu dan dia paham terhadap sesuatu. Hanya saja dia tidak tahu keadaan dirinya bahwa ternyata dia tahu dan paham. Paham gitu? Kalau yang pertama, dia tahu. Dan dia tahu kalau dirinya tahu. Fadzaka alimun fattabi'uh. Itu yang pertama. Golongan pertama itu golongannya para alim ulama. Maka ikutilah. Yang kedua ini, fadzaka ghafilun fanabbihu. Yang kedua ini orang-orang yang ghafil. Orang-orang yang lalai. Maksudnya dia tidak tahu tentang kadar dirinya. Dia tahu padahal. Tapi dia tidak tahu kadar dirinya, makanya dia sembunyi ilmunya. Makanya kata beliau, orang yang kedua ini ghafil. Dia sedang lalai. Maka ingatkan dia. Fadzaka ghafilun fanabbihu. Yang demikian itu orang yang ghafil, lalai. Maka ingatkan dia. Yang ketiga, Masya Allah. Rajulun yadri. Rajulun yadri. Rajulun la yadri. Yang ketiga. Rajulun la yadri. Wa yadri annahu la yadri. Luar biasa bahasanya Khalil bin Ahmad. Kalau orang yang belum tahu bahasa ini, dia bilang gila ini orang. Subhanallah, Khalil bin Ahmad ada kisah. Saya masih ragu tentang kisahnya. Tapi ini masyhur. Jadi pernah Khalil bin Ahmad ini dia bersyair, tapi bukan syairnya yang dia sebutkan, wazannya. Jadi dia mau pisah-pisah itu syair dengan menyebutkan timbangannya. Mustafilun, 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 fa'ilun, mustafilun. Dia sebutkan seperti itu. Datang anaknya. Dia lihat ayahnya seperti itu, keluar kepada masyarakat. Dia bilang, bapakku Khalil bin Ahmad sudah gila. Bapakku Khalil bin Ahmad sudah gila. Syahidnya, bagaimana anak ini melihat Khalil bin Ahmad tentang ilmunya terhadap bahasa. Anaknya saja sampai bilang bapaknya sudah gila. Karena memang begitu ilmu bahasa. Kalau kita lebih mendalam lagi ke dalam, berenang di dalamnya, hati-hati. Jadi Al-Akhfash, si bawah hati-hati. Nanti antum agak kurang juga. Siapa? Baik. Al-Muhim, itulah Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Yang ketiga ini kata beliau, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang ketiga ini orang yang tidak tahu terhadap sesuatu. Tapi bagusnya ini orang, dia tahu kadar dirinya bahwa dia tidak tahu. Paham gitu?
Ya dia jahil, tapi dia tahu diri bahwa dia jahil. Kata beliau, fadzaka jahilun fa'allimuh. Maka golongan yang ketiga ini yang dinamakan orang jahil. Tapi maksudnya jahil basit. Nah, maka orang yang seperti ini, kata beliau, fa'allimuh, ajarkan ilmu kepada dia. Kemudian yang terakhir, kata beliau, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Allahu akbar. Yang keempat, rajulun la yadri. Orang yang tidak tahu sesuatu, tapi bersamaan dengan itu, subhanallah, la yadri annahu la yadri. Dia juga tidak tahu diri, tidak tahu kadar dirinya bahwa dia tidak tahu. Paham ini? Jadi yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Golongan yang pertama, ada orang yang tahu, berilmu, dan dia tahu bahwa dirinya berilmu. Ini adalah golongannya para ulama. Tabi'uh, ikutilah mereka. Kemudian yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Yang kedua, ada laki-laki, ada seorang yang tahu dan berilmu, tapi hanya saja dia tidak tahu ternyata dia berilmu. Fadzaka ghafilun fanabbihu. Yang demikian itu adalah golongan orang-orang yang terlalaikan. Maka ingatkan dia. Mungkin dia lupa bahwa dia berilmu. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu, dia tidak punya ilmu, tapi hanya saja dia tahu diri. Dia tahu dirinya tidak punya ilmu. Fadzaka jahilun fa'allimuh. Inilah orang-orang jahil basit maksudnya. Maka ajarkan kepada dia ilmu. Yang keempat, dan ini yang musibah, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang jahil, tidak punya ilmu, tapi bersamaan dengan itu dia juga tidak tahu diri. Dia tidak tahu bahwa dirinya jahil. Akhirnya apa? Sok tahu. Ini kata beliau, fadzaka ma'iqun fahdharuh. Yang demikian ini, dia adalah orang yang ma'iq. Orang yang jahil murakkab, luar biasa. Sampai ditakbir dengan ma'iq. Orang yang tenggelam di atas kebodohannya. Fahdharuh. Maka jauhilah orang-orang yang jahil murakkab. Disebutkan oleh Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Dan terakhir menutup pertemuan ini, ada kisah disebutkan oleh para ulama. Ada seorang laki-laki jahil. Sudah jahil, dia berguru kepada orang jahil juga. Dia diajarkan oleh gurunya, kalau kau mau mudah dalam berfatwa, setiap orang berfatwa bilang saja, fihi qaulan. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Akhirnya duduklah laki-laki jahil ini untuk memberikan fatwa di tengah manusia. Setiap ada orang bertanya, fihi qaulan. Di sini ada dua pendapat. Kemudian dia tinggalkan. Dia tidak sebutkan juga itu dua pendapat. Setiap ada pertanyaan, fihi qaulan, fihi qaulan, fihi qaulan, atau ikhtalafal ulama'u fihi. Para ulama berselisih di situ. Kemudian dia disebutkan perselisihannya. Di situ masalah ada dua ucapan di situ, ada dua pendapat. Sampai akhirnya ada seorang alim yang tahu ini laki-laki. Dites. Coba tanyakan kepada dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, afillahi syak. Ditanyakan kepada dia, afillahi syak? Apakah ada keraguan terhadap Allah? Apa dia bilang? Fihi qaulan. Ada dua pendapat di situ. Bagaimana caranya? Dia bilang, apakah ada keraguan? Kalau antum ditanya, apakah antum ragu terhadap Allah? La. Dia bilang apa? Fihi qaulan. Ada dua pendapat di situ. Lihat bagaimana orang kalau jahilnya murakkab. Jahilnya bodoh betul. Lihat nih. Orang jahil berguru sama orang jahil juga. Begini jadinya. Setiap ada masalah, kalau kau ditanya, bilang saja. Para ulama berselisih di dalamnya. Akhirnya ditanya tentang Allah. Apakah ada keraguan terhadap Allah? Dia bilang berselisih para ulama di dalam. Berselisih apa ulama di dalam? Tidak ada perselisihan tentang Allah. Bahkan orang-orang ateis saja. Bahkan Fir'aun. Apa kata Allah? Ayat yang masyhur tentang keimanan Fir'aun terhadap Allah. Saya lupa ayat awalnya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Lihat. Fir'aun dan bala tentaranya, kata Allah, jahadu biha. Mereka mengingkari tentang adanya Allah. Tapi wastaiqanatha anfusuhum. Tapi jiwa mereka, hati-hati mereka tidak bisa berbohong. Istaiqanatha, kata Allah. Mereka meyakininya.
ya, mereka meyakininya. Lihat Firaun waktu dia suruh apa lagi namanya? Pembantunya, apa bahasanya? Untuk membangunkan apa? Membangunkan bangunan yang tinggi supaya apa? Attali'a ila ilahi Musa. Dia mengakui itu Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja karena kesombongannya dan keangkuhannya, maka dia mengingkarinya dan mengatakan dirinya yang Tuhan. Maka hari ini orang-orang ateis lebih Fir'aun daripada Fir'aun. Ya, lebih Fir'aun daripada Fir'aun. Paham itu? Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.